Dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional TNI, karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, serta dinamika keamanan yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik. Arah modernisasi sistem rudal Indonesia diperkirakan akan bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu pertahanan udara berlapis, kemampuan rudal anti kapal jarak jauh, dan rudal jelajah berpresisi tinggi. Ketiga elemen tersebut saling melengkapi dan membentuk fondasi daya tangkal modern yang relevan dengan tantangan peperangan abad ke-21. Dari sudut pandang analis militer, pertahanan udara berlapis merupakan prioritas paling mendesak. Ancaman masa depan tidak lagi hanya datang dari pesawat tempur, tetapi juga dari rudal jelajah, drone bersenjata, hingga amunisi jelajah yang mampu menyerang sasaran strategis dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan jaringan pertahanan udara yang terdiri atas sistem jarak pendek, menengah, dan jauh, sehingga setiap ancaman dapat dihadapi secara berlapis sebelum mencapai target. Konsep ini telah menjadi standar di banyak negara yang menghadapi ancaman udara modern. Pilar kedua adalah kemampuan rudal anti kapal jarak jauh. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan menguasai jalur pelayaran internasional yang sangat strategis, Indonesia harus mampu mengendalikan wilayah lautnya secara efektif. Dalam peperangan modern, kehadiran rudal anti kapal bukan hanya untuk menghancurkan armada lawan, tetapi juga menciptakan zona penangkalan, anti-akses, area denial, atau A2, AD. Dengan kemampuan tersebut, kapal perang asing akan dipaksa memperhitungkan risiko yang jauh lebih besar sebelum mendekati wilayah strategis Indonesia. Efek psikologis dan operasional dari kemampuan ini seringkali sama pentingnya dengan penggunaannya di medan tempur. Pilar ketiga adalah rudal jelajah berpresisi tinggi. Dalam beberapa dekade terakhir, konflik di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa rudal jelajah menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menyerang sasaran strategis dengan tingkat akurasi tinggi sambil meminimalkan risiko terhadap personel sendiri. Bagi Indonesia, kemampuan ini bukan berarti mengubah doktrin menjadi ofensif, melainkan memberikan opsi respons yang lebih fleksibel apabila menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan nasional. Keberadaan kemampuan serangan presisi juga meningkatkan kredibilitas daya tangkal karena calon lawan mengetahui bahwa aset-aset strategis mereka dapat dijangkau bila konflik tidak dapat dihindari. Namun, kepemilikan rudal modern saja tidak akan cukup. Keunggulan sesungguhnya terletak pada integrasi seluruh sistem tempur. Rudal harus terhubung dengan radar jarak jauh, pesawat peringatan dini, satelit pengamatan, drone pengintai, kapal perang, pesawat tempur, hingga pusat komando yang mampu mengolah informasi secara real-time. Inilah konsep network-centric warfare, di mana kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas senjata, tetapi oleh kecepatan memperoleh informasi, mengambil keputusan, dan melaksanakan serangan secara terkoordinasi. Dalam konteks Indonesia, integrasi ini menjadi sangat penting mengingat luas wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Sistem pertahanan yang tersebar di berbagai pulau harus mampu saling berbagi data, sehingga ancaman yang terdeteksi di satu wilayah dapat segera direspons oleh satuan lain yang berada ratusan bahkan ribuan kilometer jauhnya. Dengan cara ini, seluruh wilayah Indonesia dapat dipertahankan sebagai satu kesatuan operasi, bukan sebagai sektor-sektor yang berdiri sendiri. Selain aspek militer, modernisasi rudal juga harus dipandang sebagai investasi strategis bagi industri pertahanan nasional. Keterlibatan industri dalam negeri melalui program alih teknologi, produksi komponen, hingga pengembangan sistem kendali akan mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat kemampuan nasional dalam jangka panjang. Negara-negara yang berhasil membangun kemampuan rudal modern umumnya memulai dari penguasaan teknologi secara bertahap, bukan hanya membeli produk jadi. Arah modernisasi rudal Indonesia mencerminkan perubahan paradigma dari sekadar memiliki persenjataan menuju membangun kemampuan daya tangkal yang kredibel, terintegrasi, dan berkelanjutan. Fokusnya bukan untuk memproyeksikan kekuatan secara agresif, melainkan memastikan bahwa setiap ancaman terhadap kedaulatan Indonesia akan menghadapi konsekuensi yang sangat besar. Dalam dunia yang semakin dipenuhi persaingan geopolitik dan perkembangan teknologi militer yang cepat, daya tangkal yang kuat bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar Indonesia mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan pertahanan yang disegani di kawasan Indo-Pasifik.
Sejarah menunjukkan bahwa perdamaian seringkali lebih mudah dijaga oleh negara yang memiliki daya tangkal yang kuat. Semakin kredibel kemampuan pertahanannya, semakin kecil peluang terjadinya agresi. Itulah esensi strategi pertahanan modern. Mencegah perang sebelum perang itu sendiri terjadi. Jayalah Indonesiaku!